Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perwilayahan dan tata ruang. Ya, materi ini akan dibahas dalam 6 video. Untuk video pertama ini adalah tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Apakah pengertian daripada wilayah? Pernahkah kalian mengunjungi kota atau tempat-tempat lain di wilayah, negara, atau provinsimu? Adakah perbedaan suasana hati yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Pasti karena setiap tempat yang kamu kunjungi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari kondisi alam, kondisi sosial, maupun kulturnya. Berdasarkan gambar ini, wilayah apakah ini? Apa alasan dari jawabanmu? Selanjutnya, wilayah apakah ini? Dan apa alasan dari jawabanmu? Wilayah apakah ini? Apa alasan dari jawabanmu? Selanjutnya yang ini, kira-kira ini wilayah apa? Dan apa alasan dari jawabanmu? Dengan wilayah seperti ini, apa kesimpulan yang bisa kamu berikan? Wilayah yang bagaimana dan apa alasannya? Wilayah apakah ini? Dan apa alasan dari jawabanmu? Selanjutnya ini wilayah apa? Apa alasan dari jawabanmu? Berdasarkan gambar-gambar tadi, dapatkah kamu menyimpulkan pengertian daripada wilayah? Wilayah sendiri bisa diartikan sebagai suatu area yang punya karakteristik atau sifat khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Atau menurut PP nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah ialah ruang yang merupakan kesatuan dari geografis serta segenap unsur-unsur yang ada pada batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Contoh wilayah negara maju, wilayah negara berkembang, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, wilayah pegunungan, slum area, dan lain-lain, di mana masing-masing dari wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Konsep wilayah, menurut Richardson, ini ada 3 jenis wilayah, ada wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Sedangkan menurut Rustiadi, wilayah dibedakan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional dengan sistem sederhana, dan wilayah fungsional dengan sistem kompleks. Konsep wilayah dan tata ruang. Kita lihat wilayah dan perwilayahan. Perwilayahan sendiri dibedakan menjadi perwilayahan formal, ini berdasarkan bentuk lahan, iklim, tanah, vegetasi alami, dan wilayah fungsional yang didasarkan pada perpindahan, jaringan, dan titik pusat. Perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal memiliki karakteristik antara lain memiliki tipe homogenitas atau homogen, artinya memiliki ciri-ciri yang sama. Bersifat statis, tidak aktif, terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan baik dilihat dari kriteria fisik maupun kriteria sosial. Wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Contoh daripada tipe wilayah formal adalah wilayah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pedesaan, wilayah kapur, wilayah gurun, kars, wilayah tropis, subtropis, kutub, wilayah perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karakteristik wilayah fungsional, tipenya adalah hegeronitas, ya.
kemudian bersifat dinamis, aktif, terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan, adanya aktivitas, adanya interaksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, ada arus barang, gagasan, dan manusia, punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar, menjadi pusat pertemuan arus barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi, ada jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar. Contoh wilayah fungsional adalah wilayah kota, wilayah industri, wilayah perdagangan, dan wilayah konservasi. Perwilayahan merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu, untuk menyediakan informasi tentang lokasi-lokasi di muka bumi dengan sederhana, efisien, dan ekonomis. Contoh wilayah persebaran hewan, wilayah persebaran tumbuhan, wilayah pegunungan, desaan, perkotaan, wilayah hutan tropis, dan lain-lain. Perwilayahan dapat dilakukan berulang kali. Contoh, untuk mengetahui tingkat kemiskinan, perwilayahan akan mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan tingkat kemiskinan dan ekonomi, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Tujuan perwilayahan di Indonesia: 1. Penerapan pemerataan pembangunan. 2. Menjamin keserasian dan koordinasi antara program pembangunan di setiap daerah. Mempermudah proses sosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha. Adapun metode perwilayahan, generalisasi wilayah, delimitasi wilayah, klasifikasi wilayah, dan metode perwilayahan formal atau uniform region, ini menggunakan metode nilai bobot indeks. Untuk metode perwilayahan fungsional atau nodal region, bisa digunakan analisis aliran barang atau orang, analisis gravitasi. Untuk metode perwilayahan kita akan pelajari atau kita bahas pada video selanjutnya. Demikian penjelasan tentang konsep wilayah.